Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya James Sebemariat, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 periode 5 tahun 2025. LPTK Universitas 11 Maret, bidang studi pendidikan Pancasila. Nomor induk mahasiswa X9525 0817153. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMP IPK Taramera, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Masih pagi nih, ayo yang semangatnya. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Oke, pertama-tama kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan sehingga hari ini kita berkumpul di sini. Sebelum kita mulai dengan mata pelajaran PPKN di hari ini dengan judul yang akan kita bahas bersama, Pak Guru minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa untuk memulai proses belajar mengajar di hari. Sebelum kita mulai, Pak Guru meminta Israfil untuk pimpin kita dalam doa. Kesempatan silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan materi yang akan kita bahas dalam pelajaran ini, mari kita satu berdoa. Baik. Amin. Oke, terima kasih Israfil dan sudah pimpin kita dalam doa. Oke, di hari ini untuk melanjutkan materi minggu sebelumnya, kita sudah bahas terkait dengan proses perumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut dengan materi bab lanjutan terkait dengan wilayah negara Republik Indonesia. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, ada beberapa hal yang mungkin Pak Guru tanya. Siap? Siap untuk menjawab? Siap. Siapa yang anak Indonesia di sini? Saya. Anak Indonesia angkat tangan. Oke, berarti kita semua warga negara Indonesia berarti mengenal setiap titik pelosok wilayah baik dari kepulauan, pesisir, lembah, sungai, gunung dan bukit, dan semua wilayah terjauh dan yang terdekat dan semua yang bisa kita lihat baik itu dalam atlas atau peta atau gambar atau kita lihat secara kasat mata atau lihat secara langsung. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, Pak Guru mengajukan 3 pertanyaan. Siap semua? Siap. Guru ajukan 1 pertanyaan per masing-masing kelompok. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru mau membagikan kelompok sehingga kedepannya kita belajar sesuai dengan kelompok. Oleh sebab itu, Pak Guru bagikan kelompok paling sebelah kanan Pak Guru, di depan Pak Guru, di samping. Jadi kelompok dengan nama yang kita bisa tahu bersama. Oleh sebab itu kita jadikan kelompok ini jadi kelompok 1, kelompok di depan kelompok 2, dan di samping kelompok 3. Oke, kelompok 1 sampai 3 semua sudah siap? Siap. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan Guru ajukan untuk masing-masing kelompok. 1 pertanyaan. Yang pertama untuk kelompok 3. Siap? Siap Pak Guru. Bagaimana tindakan sederhana yang dapat dilakukan pelajar dalam menghargai wilayah NKRI? Pelajar dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menghormati simbol negara,
mempelajari peta dan sejarah wilayah Indonesia, bersikap disiplin, cinta tanah air, dan menjaga persatuan, tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum. Wih, luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Kita sudah bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana tindakan sederhana yang dapat dilakukan pelajar dalam menghargai budaya negara kesatuan. Oke, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah peserta didik mengidentifikasi wilayah kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara, berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tentang wawasan Nusantara, berarti kita berbicara tentang bagaimana cara pandang terhadap wilayah, cara pandang terhadap budaya, bahasa, adat istiadat, dan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk menelaah lebih jauh terkait dengan wilayah Indonesia, Pak berharap setelah kita pelajari pembelajaran ini, semuanya bisa mengidentifikasi wilayah Indonesia atau mengenal wilayah Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Oke, baik. Baik, kita mulai dengan diskusi kelompok. Oleh sebab itu, untuk membahas pembahasan berikut, kita akan melihat terkait dengan beberapa kasus. Jadi kita akan membahas terkait dengan, kita menganalisa terkait dengan kasus pelanggaran batas wilayah, dan juga kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang menjadi konsep penting dalam memahami wilayah Indonesia, yaitu meliputi terkait dengan wilayah Indonesia, batas-batas wilayah, ancaman terhadap wilayah, dan juga solusi menjaga keutuhan wilayah. Oke, untuk kesempatan berikut ini kita mulai dengan kegiatan berikut, yaitu menganalisa dan mengumpulkan dengan pengembangan solusi terkait dengan pembelajaran. Kita mulai dengan kegiatan yang berikut, yaitu terkait dengan pengumpulan data dan juga analisa terkait dengan pengembangan solusi dan bagaimana kita memahami wilayah Indonesia secara konsep, dan juga kita memahami dan menganalisa ancaman, dan juga kita melihat bagaimana solusi untuk menjawab ancaman-ancaman yang terjadi terhadap sengketa wilayah baik darat, udara, dan laut. Oke, kesempatan berikut kita mulai dengan diskusi. Pak Guru minta untuk masing-masing kelompok silakan materinya dibuka, dibahas, dan di lembar terakhir maka Pak Guru bagikan LKPD. Setiap LKPD yang Pak Guru kasih, Pak Guru harap setiap siswa harus mengerjakan dengan baik dari hasil diskusi bersama oleh tiap-tiap kelompok. Sebelum diskusinya dimulai, Pak Guru harap LKPD yang Pak Guru bagikan ini dapat dikerjakan dalam waktu yang Pak Guru tentukan. Oke? Ingat ya, waktunya hanya 20 menit. Hasil diskusinya disortir, jangan terburu-buru, waktu masih waktu saya, jangan berlomba-lomba. Kalau boleh lebih dari 3 sampai 5 ya, terkait dengan pelanggaran terhadap sengketa wilayah. Jangan lupa setiap rumusan solusi buatlah lebih dari 5 poin yang menggambarkan terkait dengan solusi penyelesaian konflik sengketa terkait dengan batas wilayah negara, terutama untuk pelanggaran sengketa yang pernah terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia, baik di bagian barat, di bagian utara, bagian timur, bagian selatan, dikelompokkan dari identifikasi sebanyak mungkin, sehingga bisa dengan mudah teman-teman yang lain akan tahu seketika kalian presentasi di depan
Oke, ketika memberikan waktu kita mulai dengan kegiatan yang berikut, yaitu presentasi dan evaluasi terkait dengan pembahasan analisis pengembangan solusi terkait dengan masalah wilayah. Kesempatan ini kita berikan aplaus yang meriah kepada teman-teman kelompok 1 yang mau presentasi. Oke, untuk kesempatan ini langsung maju di podium saja di depan sambil presentasi hasil. Shalom, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Materi yang diskusi kelompok kami adalah ancaman terhadap perkenalkan, nama saya Ikrah Kami Sopa. Perkenalkan, nama saya Intan Korno. Saya dari Desa Putri. Dan kami dari kelompok 1 akan membahas ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa ancaman yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia antara lain:
1. Pelanggaran batas oleh negara asing beserta poin terjadi ketika negara lain memasuki wilayah darat, laut ataupun udara Indonesia tanpa izin sehingga mengancam kedaulatan negara. Dan 2. Pencurian sumber daya alam dengan poinnya misalnya perikanan ilegal di wilayah laut Indonesia yang merugikan ekonomi dan mengurangi sumber daya negara. 3. Yaitu konflik perbatasan dan sekata wilayah. Penjelasannya, perselisihan dengan negara tetangga mengenai batas wilayah darat ataupun laut yang belum jelas. Dari kelompok kami, apa ada pertanyaan? Sebelumnya kita berikan aplaus dulu kelompok kami. Oke, untuk sesi berikut Pak Guru berikan kepada kelompok 2 bertanya terkait dengan hasil presentasi yang sudah ditanyakan oleh kelompok 2, kesempatan diberikan. Selamat teman-teman, kami dari kelompok 2 akan bertanya. Perkenalan nama dari kelompok. Nama saya Fadli dari kelompok 2. Saya akan bertanya, mengapa batas wilayah bisa mengancam keamanan nasional? Izinkan saya untuk menjawab. Terjadi mengapa batas wilayah mengancam keamanan nasional? Dikarenakan terjadi ketidakstabilan wilayah perbatasan dan laut membahayakan keselamatan warga dan aparat keamanan. Apakah kalian puas dengan jawabannya? Ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini saya dari kelompok 3 yang bertanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mose Mokalu. Pertanyaan saya, mengapa batas wilayah bisa mengancam keamanan nasional? Terjadi ketidakstabilan di wilayah perbatasan dan laut membahayakan keselamatan warga dan aparat keamanan. Oke, berikan aplaus. Bila ada kesalahan dalam percakapan kami minta maaf dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, terkait dengan kejahatan Serakir, kita sama-sama perhatikan. Tadi kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang materi PKE. Tema pembelajaran hari ini tentang apa? Kita belajar tentang batas wilayah keamanan wilayah Wilayah negara Indonesia. Indonesia. Oke. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia meliputi apa saja? Meliputi Papua, Laut, meliputi laut, darat, dan udara. darat. Oke, di sebelah timur kita berbatasan langsung darat dengan wilayah Malaysia. di bagian barat kita berbatasan dengan Singapura, Malaysia. Di bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dengan Samudra Pasifik. Di bagian selatan kita berbatasan dengan Timur Leste dan Samudra India. Di bagian utara kita berbatasan dengan Brunei dan Laut Cina Selatan. Oke, dengan memahami wilayah dari
bagian timur kita biasa dengar lagu dari Sabang sampai Merauke, berarti bagian timur Aceh apa Papua? Papua, Papua. Bagian barat kita dapat di Aceh, Aceh, bagian utara kita dapat di Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Utara, sedangkan di bagian selatan kita dapat Pulau NTT, NTB. Oke, dari hasil pembelajaran hari ini kita akan membahas lebih banyak terkait dengan materi wilayah, lebih spesifik terkait dengan karakteristik masing-masing wilayah baik dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dengan pertemuan awal, Pak Guru harap dengan memahami dan mengidentifikasi batas-batas wilayah yang hari ini mungkin masih belajar dan masih bermain, pertemuan berikut lebih serius supaya apa? Tidak lupa, ya kan? Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada yang tidak serius, ada yang serius, sehingga tidak bisa menyebutkan dengan benar. Oke, terkait dengan hasil pembelajaran hari ini, Pak Guru harap yang masih tahu setengah jangan lupa pelajari referensi lain, bisa lewat media digital, lewat handphone, lewat laptop. Kenapa demikian? Karena media digital sangat membantu kita untuk mengakses informasi pengetahuan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin semua berdiri. Kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, Pak Guru minta Naya berdiri kita. Jadi Pak. Masih berdiri kita. Ayo, maju. Ayo kita kejaga dulu. Ayo 1, 2, 3. Dari Sabang sampai. Oke, 1, 2, 3. dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi, yang lebih semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambut menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru minta salah satu siswa baca doa untuk kita untuk mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum baca doa, Pak Guru mau absen dulu. Silakan duduk. Ramla,
Fadil, Hadir Pak Guru. Brandon Usmani, Mose Mokalu, Hadir Pak Guru. Naya, Hadir Pak Guru. Alvos, Hadir Pak Guru. Juan, Hadir Pak Guru. Intan, Hadir Pak Guru. Raffi, Alfa. Hadir Pak Guru. Ustaz. Nabila. Hadir Pak Guru. Ada yang terlupakan atau semua sudah dipanggil namanya? Sudah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, Pak Guru harap pembelajaran hari ini kalaupun masih ada yang masih bermain, masih ketawa-ketawa, tidak fokus, pembelajaran awal hari ini untuk pertemuan berikutnya lebih fokus, lebih tekun sehingga akhir dari pembelajaran, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Terus ini jadi pembelajaran awal untuk bab pada semester ini. Oleh sebab itu Pak Guru minta kedepannya di subbab berikutnya kita bahas lebih dalam terkait dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia. Harus semua lebih jeli, lebih tenang, lebih serius, sehingga bisa tahu oh ternyata wilayah Indonesia Timur meliputi Maluku, Papua, dan Indonesia Timur berbatasan daratan langsung dengan Papua begini. Oh ternyata Indonesia bagian selatan bukan hanya NTT sama Timur, ternyata ada pulau terluar yaitu Pulau Rote. Oh di bagian utara ternyata bukan hanya Maluku Utara, bukan hanya Sulawesi Utara, ternyata ada pulau terluar yaitu Pulau Miangas ya. Sedangkan di bagian barat kita bukan hanya berbatasan dengan Selat Malaka, tetapi kita juga dengan Laut Dangkalan. Dan juga jangan lupa ternyata letak geografis Indonesia berada di posisi silang, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, sedangkan benua Asia di bagian utara. Ini jangan kalian lupa, sebab di kelas 8 ini sudah harus lebih giat, lebih belajar lebih baik dibanding semester lalu di kelas 7. Oke, untuk mengakhiri pertemuan, Pak Guru minta salah satu putri pimpin kita dalam doa. Tadi sudah dipimpin oleh anak-anak yang laki-laki. Oleh sebab itu kali ini Pak Guru minta biar seimbang bersama gender harus kita junjung tinggi juga di dalam kelas. Jangan tunggu sampai di level pemerintah bahwa kita menginginkan kesamaan gender, tetapi kita juga belajar di sini tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Oleh sebab itu kalau yang selalu tampil harus diimbangi. Oke, itu untuk kesempatan ini Pak Guru minta salah satu siswi untuk kita dalam doa. Tanpa ditunjuk namanya dipersilakan. Sudah selesai. Oke, pertemuan di hari ini dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Nabila, berakhir juga rangkaian pembelajaran di pagi hari ini. Pak Guru harap di pertemuan selanjutnya lebih semangat, lebih rajin, lebih giat, sehingga tujuan pembelajaran bisa maksimal, sebenarnya 100% bisa tercapai. Oke, silakan berdiri semua.